Terutama di pertemuan-pertemuan seperti ini nih, sudutan antara pertemuan yang arah sana sama pertemuan yang ke arah sini, ini harus presisi. Nah, sudutan-sudutan ininya tuh. Nah, apalagi sudutan yang ini nih. Nah, ini harus presisi ya, dari atas sampai ke ujung ke sini. Kalau misalkan tidak presisi, nanti kelihatannya akan beng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lars Team Studio. Agan-agan kita akan update project ya. Sekarang saya sedang berada di project Mutiara Citra. Nah, untuk pekerjaan di project Mutiara Citra, kita sedang melakukan pekerjaan finishing. Finishingnya di pekerjaan profil beton untuk fasad. Baik agan-agan, kita lihat langsung aja ke atas ya, karena pekerjaannya di atas, kita langsung naik ke atas. Nah, langsung aja naik tangga. Sini ada pekerja sedang melakukan pekerjaan profilan. Nah, agan-agan, saya sudah berada di atas ya. Ini ada rakit tuh, rakit memanjang nyampe ke ujung sana. Nah, ini di samping saya ada bagian dinding yang belum diprofil. Nah, dasarnya itu seperti ini. Ini ada dak beton di samping sini, terus ini ada angkur-angkur besi di sini nih. Fungsinya angkur besi ini untuk apa? Nanti kita bisa lihat di pekerjaan yang sedang dikerjakan ya. Yang pastinya ini supaya lebih memperkuat si profil betonnya itu supaya tidak copot. Nah, seperti itu agan-agan. Kita akan lihat pekerjaannya seperti apa. Nanti kita sama-sama melihat di sana tuh ada Mang Iin namanya sedang mengerjakan pekerjaan profil beton. Jadi ikuti terus ya Lars Team Studio agan-agan. Nah, agan-agan, saya sudah berada di sini ya bersama Mang Iin yang mengerjakan profil beton ini. Nah, tadi ada besi yang saya pegang tadi di sebelah sana. Nah, kalau di sini itu besinya yang ini nih. Ini tuh angkur. Fungsinya ini untuk menyangga atau menopang besi yang ini nih. Nah, yang memanjang ke sini. Nah, supaya nanti kan ini ada space ya antara beton yang tadi balok lah antara terus ke sini. Nah, ini nanti diisi oleh batu bata dulu. Setelah diisi batu bata nanti diisi sama adonan ya. Kalau adukan. Terus di sini ada ram ayam, ini disebutnya ya ram ayam. Nah, fungsi dari ram ayam sendiri
Ini fungsinya untuk menahan coran atau menahan adonan supaya tidak terjadi keretakan. Nah, untuk membuat profil itu tidak menempelkan plesteran atau tidak menempelkan bata langsung ke bagian bidang dindingnya ya atau baloknya. Nah, terus ini ada nah, ini baru dibilas atau baru dilem sama semen. Ini fungsinya untuk pengeleman supaya adonan yang baru atau adukan yang baru itu tidak copot, jadi bisa apa ya namanya menyatu gitulah dengan bagian yang lama, yang ini nih. Nah, bagian yang ini. Nah, ini itu dipakai acian dulu. Itu fungsinya acian itu untuk pengeleman untuk adonan yang baru dengan adonan yang lama supaya kokoh, supaya lebih rapat, supaya tidak retak nanti ke depannya seperti itu. Terus ini juga ada besi-besi semuanya. Jadi untuk pembuatan profil beton ini harus ada pembesian lagi, tidak hanya ditempel seperti itu agan-agan. Nah, ini baru tahap awal. Nah, tuh ada pekerja ini nih, Mang Iin sedang melakukan adonan ya, adukan supaya lebih merata. Nah, tuh dimasukkan ke sini agan-agan, step by step. Nanti dipasang bata lagi, dimasukkan lagi supaya nanti menjadi bahan dasar membuat profil beton. Nah, agan-agan ada step awal itu ini kan udah lama ya dari bahan seperti ini itu kurang lebih ada 2 atau 3 bulan ya Mang Iin ya. 2 atau 3 bulan lamanya sebelum ke tahap pembuatan profil beton ini. Jadi di tahap awal itu semua area yang mau kita pasang profil beton kita siram dulu pakai air supaya permukaannya menjadi basah seperti itu. Karena kalau tidak disiram dulu oleh air nantinya takutnya ada keretakan. Jadi sebelum tahap kepengeleman seperti ini harus disiram dulu secara keseluruhan supaya tidak terjadi keretakan. Nah, tahapannya batanya disusun seperti ini. Batanya disusun seperti ini, nanti terus ini diisi oleh bata ke sini. Seperti itu agan-agan. Setelah ini terisi penuh, untuk yang area depannya nanti kita dibentukan dengan cetakan. Tuh ada cetakannya, nanti bisa agan-agan lihat seperti apa cetakannya. Gitu agan-agan. Oke agan-agan, jangan kemana-mana, tetap di Last Team Studio. Ini mau dibanjur dulu sebelum diacian. Kenapa harus dibanjur dulu? Biar nempel. Kalau misalkan nggak diguyur dulu gimana kan? Kurang bagus hasilnya. Setelah pemasangan langsung diguyur supaya nanti depannya nempel. Nah, agan-agan kita akan lihat ke sebelah sini. Di sebelah sana itu ada profil beton yang sudah finish. Nah, ini baru permukaan dasar. Setelah dicetak nantinya seperti ini nih jadinya. Jadi ini belum 100% selesai ya, masih ada tahapan finishing. Nah, ini ada lekukan-lekukan, jadi dibagi, kalau nggak salah ini dibagi 9 segmen lekukannya untuk ornamen profil betonnya. Nah, kalau misalkan pengen lihat jadinya seperti apa, bentuk rumahnya, terus bentuk profil betonnya seperti apa, bisa agan-agan lihat gambarnya ada di sini. Nah, oke agan-agan, kita langsung aja ke depan. Ini ada Mang Hen-Hen. Mang Hen-Hen ini bagian di finishing ya Mang Hen-Hen. Finishing, pengacian. Jadi tahapannya untuk pekerjaan ini, pertama yang bikin awalannya itu tadi Mang Iin, pekerjaannya seperti itu. Nah, Mang Iin itu tahapan pekerjaannya cuman sampai ngebentuk seperti ini. Jadi ini baru sekitar 80%. Nah, nanti sama Mang Hen di finishing.
jadi hasil dari tadi Mang Iin di finishing sama Mang Hen. Nah, seperti ini cara pengerjaan finishingnya. Jadi untuk pekerjaan profil beton ini atau ornamen-ornamen seperti ini butuh keahlian khusus dan butuh kejelian, butuh telaten lah, karena ini detailingnya lumayan cukup rumit seperti itu agan-agan. Kalau misalkan kita kasih pekerjaan ke tukang yang mungkin tidak detailing, tidak telaten atau tidak tidak jeli, itu hasilnya bisa tidak seperti yang diharapkan. Seperti itu agan-agan. Nah, ini tuh masih ada beberapa tahapan. Nah, nanti setelah dikerjakan oleh Mang Hen seperti ini, nanti ada satu orang lagi khusus di pekerjaan finishing yang bagian penghalusannya. Nanti ada Mang Komeng di sebelah sana. Mang Komeng dia khusus untuk penghalusan, jadi hasilnya supaya bisa lebih baik seperti itu agan-agan. Nah, pokoknya untuk ornamen di Project Mutiara Citra nanti hasilnya akan bagus lah, bisa lihat sama agan-agan nanti setelah selesai semuanya. Nah, oke agan-agan. Nah, ini sudah masuk ke ini sekitar 95%-an lah. Ini udah ada tahapan penghalusan. Nanti tinggal di finishing di pengecetan. Nah, sebelum masuk ke tahapan pengecetan nanti harus ada QC terlebih dahulu. Jadi memastikan apakah ini udah ready atau udah siap dicat atau belum. Nah, nanti kita akan bareng-bareng bersama dari konsultan, dari tim perencana, udah sesuai dengan yang mereka rencanakan apa tidak. Terus dari kerapihannya sudah sesuai apa tidak. Kalau misalkan dari tim perencana udah oke, nah baru kita maju ke tahap pengecatan seperti itu agan-agan. Nah, kita bisa lihat tadi di sana itu masih berbentuknya abstrak ya, belum terlihat jelas bentuknya seperti apa. Nah, jadi ini itu ornamennya ada 9 segmen, 1, 2, 3, 4, ini 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sama yang ini ya, yang terakhir, nah 10 segmen. Nah, kenapa tadi saya bilang untuk pembuatan ornamen atau profil beton harus dengan ketelitian yang lebih besar atau dengan kejelian yang lebih besar, karena coba lihat, ini itu kurang lebih 1 cm atau 1,5 cm-an lah, ini paling besar 2 cm. Nah, ini tarikan dari sana sampai ujung ke sana itu harus lurus, tidak boleh ada gelombang-gelombang seperti itu, karena kalau ada gelombang-gelombang nanti pas pengecetan bakal terlihat bergelombang, jadi hasilnya akan terlihat jelek seperti itu agar-agar. Dari pipiannya, terus dari bawahnya ini, sudutannya ini harus benar-benar rapih, harus benar-benar nyiku. Jangan di sini jadi bulat. Nanti kalau ini bulat, hasilnya akan kurang bagus seperti itu. Nah, untuk pekerjaan ornamen atau profil beton ini, dari tahap awal sampai sekarang itu kurang lebih sekitar 2 minggu kita mengerjakan pekerjaan ini seperti itu agan-agan. Nah, lumayan cukup detail ya Mang Komeng. Harus butuh kejelian yang lebih mantap gitu ya Mang Komeng ya. Nah, seperti itu agan-agan. Jadi, nah kayak ini nih bisa dilihat agan-agan. Nah, ini kan melengkung tuh. Nah, ini itu harus lebih detail lah, lebih dari segi pengawasannya harus lebih ekstra seperti itu. Bukan arti pekerjaan yang di luar ini butuhkan kejelian, sama saja. Cuman ini kan pertama ini tampak depan fasad rumah, ini menentukan bagus dan tidak bagusnya nanti rumah ini di hasil akhir. Kalau ini dikerjakan asal-asalan, hasil akhirnya tidak akan memuaskan. Owner tidak puas juga seperti itu. Coba lihat aja ini lengkungan-lengkungannya, sudutan-sudutan ininya nih.
ini harus lebih diperhatikan ya. Ini sih masih kasar, akan penghalusan lagi setelah tim atau yang pekerja yang pengecetan masuk. Jadi nanti ini diamplas lagi seperti itu agan-agan. Nah agan-agan kita akan lihat ya ke sana detailingnya seperti apa. Nah ini kita terutama di pertemuan seperti ini nih, sudutan antara pertemuan yang arah sana sama pertemuan yang ke arah sini, ini harus presisi. Nah sudutan ininya tuh, nah, apalagi sudutan yang ini nih, nah, ini harus presisi ya dari atas sampai ke ujung ke sini. Kalau misalkan tidak presisi nanti kelihatannya akan bengkok, apalagi kalau misalkan dilihat dari area depan itu bakal kelihatannya kurang bagus, malahan bisa tidak bagus seperti itu. Jadi seperti inilah kenapa tadi saya sebutkan butuh pekerja yang benar-benar teliti, butuh pekerja yang benar-benar jeli gitu kan agan-agan, terutama dari segi pengawasan yang ditugaskan di proyek Mutiara Citra harus lebih ekstra dari segi pengawasannya supaya tidak bekerja dua kali seperti itu. Nah ini nih sudutan pertemuan seperti ini. Nah ini kan nanti di finishing lagi, diamplas, dihaluskan lagi sebelum ke tahap pengecetan seperti itu agan-agan. Nah agan-agan ini cetakannya ya atau malan profilannya seperti ini. Nah ini bikin seperti ini tidak asal-asalan. Ini harus sesuai dengan gambar yang sudah direncanakan oleh tim perencana. Jadi dari setiap lekukan ini ada ukurannya, dari ujung ke sini berapa senti, ke sini berapa senti, dan seterusnya nyampe ke bagian bawah yang ini. Nah, seperti apa ini kegunaannya? Nah, bisa lihat agan-agan. Jadi tadi kan masih bahan mentah ya yang sebelah sana yang lagi dikerjakan sama Mang Iin. Setelah dikamprot atau diisi plesteran, cetakan ini dimasukkan dimasukkan seperti ini. Nah, ini kan udah sesuai ya dengan lekukan ininya nih, tuh udah sesuai bidang-bidangnya. Nah setelah ini selesai baru ditarik terus seperti ini, ditarik nyampe ke ujung bagian sebelah sana seperti itu agan-agan. Jadi supaya hasilnya menjadi lebih bagus dan menjadi lebih presisi antara ukuran satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalkan tidak pakai ini atau hanya ditarik benang, nantinya ukuran antara misalkan jarak ini dengan yang ini tidak akan sama. Terus dari segi pekerjaan mungkin akan lebih lama seperti itu agan-agan. Nah seperti itu untuk agan-agan yang ingin membuat profilan seperti ini, ornamen seperti ini, bisa bikin alatnya seperti ini. Ini itu bahannya dari paralon PVC, paralon yang tadinya bulat dipotong dan dibuat menjadi seperti ini. Nah ini agan-agan alatnya. Untuk menentukan ukurannya bisa disesuaikan dengan yang diinginkan oleh agan-agan, tapi ini kan sudah ada tim perencananya. Terus kita ukur dari mulai ketinggian bangunan itu berapa, respang dari atas sampai ke bawah itu berapa. Jadi ukuran ini nih, jarak ini itu disesuaikan supaya bisa lebih bagus hasilnya. Jadi hasilnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil seperti itu. Jadi ini harus disesuaikan dengan bentuk bangunan atau bentuk rumah yang akan dibangun oleh agan-agan, yang akan direncanakan oleh agan-agan seperti itu. Nah, oke agan-agan, untuk update progres di proyek Mutiara Citra tadi sudah saya paparkan ya. Nanti kita akan
ambil lagi video update progres berikutnya, pekerjaannya disesuaikan dengan progres yang sedang berjalan. Agan-agan untuk profil beton ini yang seperti ada di belakang saya atau yang sudah tadi saya bahas, sebenarnya di tukang profil juga sudah ada disediakan profil yang sudah jadi. Jadi kita tahapannya dicetak dulu di tukang profilannya ya. Nanti setelah barang di sana selesai, ke lokasi itu tinggal ditempelkan. Cuman untuk saya pribadi lebih rekomendasi ke pekerjaan yang manual seperti ini. Kenapa saya lebih memilih yang manual seperti ini? Supaya hasil bisa lebih baik. Soalnya untuk profil beton yang jadi, biasanya itu panjangnya kurang lebih sekitar 2 meter per satu batangnya. Jadi harus benar-benar teliti di sambungan-sambungannya. Takutnya nanti di sambungan itu akan kelihatan ya sambungannya per 2 meter, per 2 meter, per 2 meter. Nah itu dari sambungan itu nanti ke hasil akhirnya juga takut kurang bagus seperti itu agan-agan. Tapi itu kembali lagi ke agan-agan ya, mau memakai profil beton yang seperti apa, apakah mau pakai profil beton yang sudah jadi atau dibikin manual seperti yang kita pakai di proyek Mutiara Citra, seperti itu agan-agan. Untuk selisih harga, kalau misalkan profil beton yang sudah jadi itu perhitungannya kalau nggak salah itu per sentimeter, cuman itu tergantung aplikatornya juga. Biasanya per aplikator itu beda-beda per sentimeternya untuk harga. Nah, cuman kalau misalkan untuk profil beton yang sudah jadi, memang dari segi waktu itu bisa lebih cepat dibandingkan dengan yang manual seperti ini. Cuman dari hasil pasti tetap lebih bagus yang manual seperti ini. Itu agan-agan. Oke agan-agan, untuk agan-agan yang ingin membangun rumah atau membangun tempat usaha, bisa juga membangun gedung, yang ingin konsultasi dengan Large Team bisa datang ke kantor kita di alamatnya di Melati Mas Regensi Blok A08 atau tinggal cari aja di Google Map Large Team Kontraktor, nanti ada muncul di sana alamatnya. Atau agan-agan pengen melihat portofolio pekerjaan kita, bisa lihat di Instagram kita, Instagramnya @largeteam, dan untuk pekerjaan perencanaan @largeteam.arsitektur. TikToknya juga ada, di sana banyak portofolio pekerjaan kita yang sudah selesai ataupun yang sedang berjalan. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga channel kita Large Team Studio. Oke agan-agan, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.